Pada Kamis tanggal 19 Desember, kami melakukan perjalanan menuju salah satu wilayah di Bekasi. Lebih tepatnya di daerah Kecamatan Jatisampurna untuk melakukan sebuah wawancara pada salah satu kampung adat yang berada di sana. Kampung Adat Sunda Kranggan. Perjalanan dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mengganjal perut dan mempersiapkan diri, kami berangkat menggunakan sepeda motor. Pagi itu, perjalanan cukup lancar dengan langit yang sedikit mendung. Setelah sempat sedikit bercengkrama dengan suasana dan lingkup sekitar, kemudian kami melangkahkan kaki beriringan untuk menyambangi rumah ketua adat Kranggan. Kami disambut dengan tangan terbuka dan hangat. Kampung adat budaya Sunda Kranggan ini sudah berada sejak abad ke-15. Hingga seiring berjalannya waktu, kampung ini resmi dijadikan sebagai salah satu cagar budaya yang masih eksis di Indonesia. Tempatnya cukup besar, dengan arsitektur lama yang didominasi oleh material kayu yang tampak masih sangat kokoh meski sudah berdiri cukup lama. Perkenalkan Bapak Agus atau yang biasa dikenal sebagai Kang Agus. Beliau merupakan penerus bagi petua sebelumnya. Kang Agus sendiri menyatakan dirinya sebagai penerus dari sang ayah yang juga dikenal sebagai kepala adat di kampung budaya tersebut. Kang Agus dengan pengetahuannya yang luas mengenai kampung Kranggan, dengan demikian akan menjadi narasumber kami. Keturunan kami merupakan keturunan Tatar Sunda, di mana kami masih menjalankan adat istiadat Sunda yang seperti biasanya dilakukan oleh masyarakat Sunda pada umumnya. Dan bahkan dari ciri-ciri khas pakaian kami juga, bahkan bahasa-bahasa yang dipergunakan sehari-hari di sini masih menggunakan bahasa Sunda. Sembari melakukan wawancara, kami juga diberikan kesempatan untuk meliput bagian sekitar dapur yang terletak tepat berada di belakang rumah panggung. Suasananya yang masih begitu melekat dengan tradisional, membuat hal ini semakin memvalidasi tentang keaslian budaya adat Sunda Kranggan, di mana banyak para penduduk asli di sana yang masih menggunakan alat tradisional seperti tungku api, bakul, tumbuh bambu anyaman, dan masih banyak lainnya yang merupakan hasil dari para pengrajin sekitar. Tentunya peran anak muda sangat penting ya, apalagi di era modernisasi ini. Mungkin budaya bagi mereka sudah mulai tidak dikenal atau kurang mengenal tentang budaya sendiri. Tentunya tugas kami juga sebagai Kasepuhan Adat Kampung Kranggan, di mana kami sekarang sudah membentuk yayasan, di mana yayasan ini menaungi berbagai macam kegiatan yang ada di adat Kampung Kranggan. Yang menjadi tantangan terbesar adalah generasi-generasi sekarang yang mungkin sudah tidak lagi mencintai budaya, sudah mulai lupa akan jati dirinya. Itu udah pasti resiko kami di era globalisasi, era modernisasi ini. Di tengah-tengah kota seperti ini, tentunya itu merupakan tantangan terbesar bagi kami Kasepuhan Adat Kranggan, agar terus bisa mempertahankan adat dan tradisi kebudayaan lokal yang masih ada di Kampung Kranggan. Tradisi yang ada di Kampung Kranggan itu banyak. Bahkan kalau saya ceritain itu banyak sekali.
ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada bahkan yang winduan 8 tahun sekali. Dan alhamdulillah rumah adat ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui Perwal Wali Kota Bekasi, dan tradisi babaritan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tingkat nasional dari Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tidak ada perubahan, mungkin hanya kultur dan budaya yang mulai berubah, yang mungkin dari zaman dulu itu mulai kultur kita itu bertani, kultur kita itu mungkin masih menggunakan alat-alat tradisional. Sekarang sudah mulai bergeser, sudah tidak ada pertanian karena ya kultur pertaniannya juga udah nggak ada, lahan untuk bertaninya udah nggak ada. Sekarang malah jadi perumahan, malah jadi kompleks. Nah, bahkan ya sekarang hampir kebanyakan hanya mereka itu pedagang dan karyawan. Sekarang itu yang menjadi perubahan kultur terbesar di kebiasaan masyarakat adat Keranggan. Baik, tentunya pesan saya khususnya untuk masyarakat pemuda Kampung Keranggan agar lebih mencintai budayanya sendiri, karena siapa lagi yang ingin membesarkan atau yang mengenalkan budayanya sendiri kalau bukan kita. Tentunya orang lain sekarang banyak datang untuk mengetahui tentang budaya Keranggan. Kenapa kita tidak? Gitu. Mari kita bersama-sama anak muda Kampung Keranggan khususnya agar lebih mencintai budaya. Nah, tentunya ini juga berlaku untuk pemuda-pemudi Indonesia, karena negara kita terkenal dengan budayanya. Siapa lagi kalau bukan kita anak muda-mudi dan seluruh Indonesia yang bisa membesarkan budaya. Karena dengan budaya kita bisa terkenal di seluruh dunia, karena kebudayaan adalah jati diri kita. Jangan tergerus oleh budaya-budaya luar. Mari kita tingkatkan budaya ini dengan berbagai macam cara, karena sekarang zaman era modernisasi ini untuk membesarkan budaya itu macam-macam, bisa dibesarkan dari media sosial. Sekarang banyak konten-konten kreator yang mengangkat budaya, yang itu sebagian ya merupakan bagian untuk membesarkan budaya juga. Tentunya kami berharap pemuda dan pemudi itu makin mencintai budaya itu. Budaya itu jangan disalahgunakan. Ya, sekarang penting sekali ini generasi muda biar sukses hidupnya, cita-citanya biar laksana. Ya minimal orang mimpi dulu. Mimpi jadi apa? Mudah-mudahan jadi ntar. Gitu. Kucing. Taruh di rumah kucing itu banyak banget kucing kita. Banyak kan. Sekarang emang harus generasi sekarang emang ilmu. Saya rasakan ilmu. Kalau harta mau uang, waduh bisa hilang. Tapi kalau ilmu udah mati juga masih ada, ya. Jadi sekarang.